Selamat pagi semuanya. Sebelum kami memulai mempresentasikan mengenai materi kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 7 orang, yaitu ada Tanisia Silva, Yosef Ewaldus, Agnes Dini, Margareta Kristiana, Yuliana Diah Ayu, Leonardus Kevin Gasa, dan juga Maika Hufat. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai pegadaian dan sewa guna usaha atau leasing. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dan juga sejarah usaha pegadaian. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari usaha pegadaian pada era kolonial. Jadi, sejarah pegadaian ini dimulai pada saat pemerintah Belanda atau VOC itu mendirikan Bank Vinlining, yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda, itu sekitar tahun 1811 sampai 1816, Bank Van Liening ini milik pemerintah dibubarkan dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari pemerintah daerah setempat atau lisenti stelsel. Yang B yaitu pada era kemerdekaan. Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, kantor jawatan pegadaian sempat pindah ke Karanganyar, Kebumen. Karena situasi perang yang makin memanas, agresi militer Belanda kedua memaksa kantor jawatan pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Pasca jawatan pegadaian dipindah lagi ke Magelang, pasca perang kemerdekaan kantor jawatan pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan pegadaian dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini, Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai perusahaan 13 negara atau PN sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 menjadi perusahaan jawatan atau perjen, dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000. Berubah lagi menjadi perusahaan umum atau Perum. Kemudian pada tahun 2011, perubahan status kembali terjadi yakni dari Perum menjadi perseroan, yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 51 Tahun 2011, yang ditandatangani pada 13 Desember 2011. Namun demikian, perubahan tersebut efektif setelah anggaran dasar diserahkan ke pejabat berwenang, yaitu pada 1 April 2012. Selanjutnya adalah pengertian usaha gadai. Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Dan yang menjadi masalah, terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian, maka mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap penting. Namun, untuk keperluan yang sangat penting, terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara, seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada. Jika kebutuhan dana jumlahnya besar, maka dalam jangka pendek sulit untuk dipenuhi, apalagi jika harus dipenuhi lewat lembaga perbankan. Namun, jika dana yang dibutuhkan relatif kecil, tidak jadi masalah, karena banyak tersedia sumber dana yang murah dan cepat. Mulai dari pinjaman ke tetangga, tukang ijon, sampai ke pinjaman dari lembaga keuangan lainnya. Bagi mereka yang memiliki barang-barang berharga, kesulitan dana dapat segera dipenuhi dengan cara menjual barang berharga tersebut, sehingga sejumlah uang yang diinginkan dapat terpenuhi. Namun resikonya, barang yang telah dijual akan hilang dan akan sulit untuk kembali. Kemudian jumlah uang yang diperoleh terkadang lebih besar dari yang diinginkan, sehingga dapat mengakibatkan pemborosan.
Untuk mengatasi kesulitan di atas di mana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat akan menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya. Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut kita sebut dengan nama usaha gadai. Dengan usaha gadai, masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijaminkan. Perusahaan yang menjalankan usaha gadai tersebut perusahaan pegadaian dan secara resmi satu-satunya usaha gadai di Indonesia hanya dilakukan oleh PT Pegadaian. Secara umum, pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan lembaga gadai. Dan dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa usaha gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdapat barang-barang berharga yang harus digadaikan. Yang kedua, nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan. Yang ketiga, barang gadai harus dapat ditebus kembali. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian sewa guna usaha. Sewa guna usaha atau leasing didefinisikan sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha atau lessee selama jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala. Penyewa guna usaha atau lessee adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari perusahaan pembiayaan atau lessor. Penggadaian barang modal melalui leasing juga dapat dilakukan dengan cara pembelian barang penyewa guna usaha oleh perusahaan pembiayaan yang kemudian disewa guna usahakan kembali oleh penyewa guna usaha. Penggadaian dengan cara ini disebut sales and leaseback. Kemudian keuntungan usaha gadai. Tujuan utama usaha penggadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi. Perusahaan penggadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang berharga. Jadi, ketika meminjam uang ke perusahaan penggadaian, bukan karena prosedurnya mudah dan cepat, tapi karena biaya yang dibebankan itu lebih ringan dibandingkan dengan pelepas uang atau tukang ijon. Maka keuntungan di penggadaian ini, itu pihaknya tidak mempermasalahkan uang itu digunakan untuk apa. Next. Keuntungan perusahaan pegadaian jika dibandingkan dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan lainnya. Yang pertama, waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang yaitu pada hari itu juga. Hal ini disebabkan prosedurnya yang tidak berbelit-belit. Yang kedua, persyaratan yang sangat sederhana, sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya. Lalu yang ketiga, pihak pegadaian tidak mempermasalahkan uang tersebut digunakan untuk apa. Jadi sesuai dengan kehendak nasabahnya. Besarnya jumlah pinjaman. Besarnya jumlah pinjaman tergantung dari nilai jaminan barang-barang berharga yang diberikan. Semakin besar nilainya, semakin besar pula pinjaman yang diperoleh oleh nasabah. Demikian pula sebaliknya. Namun, biasanya pegadaian hanya melayani sampai jumlah tertentu. Dan biasanya menggunakan jasa pegadaian adalah masyarakat menengah ke bawah. Slide berikutnya barang pinjaman. Barang pinjaman dibagi menjadi 5. Yang pertama, barang-barang yang termasuk ke dalam golongan perhiasan, yaitu emas, intan, platina, perak, dan berlian. Yang kedua, barang-barang yang termasuk ke dalam golongan kendaraan, yaitu mobil, sepeda motor,
dan beca. Yang ketiga, barang-barang yang termasuk ke dalam golongan elektronik, yaitu televisi, DVD, handphone, kamera, radio, komputer, dan kulkas. Dan yang keempat, barang-barang yang termasuk mesin. Yang pertama, mesin jahit. Yang kedua, mesin untuk pengairan di sawah. Dan yang ketiga, mesin kapal motor. Dan yang kelima, barang-barang keperluan rumah tangga, yaitu pakaian, kain batik, barang-barang pecah belah. Slide berikutnya. Pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Dalam melakukan kegiatan leasing, pasti melibatkan 4 pihak yang berkepentingan. Yang pertama, leaser, atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak leasing dalam bentuk modal dengan tujuan mendapatkan kembali biaya yang dikeluarkan. Yang kedua, leasing, atau pihak yang peroleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari leaser dengan tujuan mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran secara berkala. Yang ketiga, supplier, atau pihak yang menyediakan barang untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai oleh leaser. Dan yang keempat, bank dan kreditur, atau pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam kontrak leasing, tapi pihak bank memegang peranan dalam penyediaan dana kepada leaser. Next. Keuntungan leasing. Yang pertama, fleksibel. Yang kedua, tidak diperlukan jaminan. Yang ketiga, cepat dalam pelayanan. Yang keempat, capital saving. Yang kelima, pembayaran angsuran diperlukan sebagai biaya operasional. Dan yang keempat, sebagai pelindungan inflasi. Dan kelima, kepastian hukum yang jelas. Slide yang berikutnya ini tentang bentuk kegiatan dari leasing. Dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, financial leases atau capital leases, merupakan kegiatan sewa guna usaha di mana penyewa guna usaha pada masa akhir kontrak mempunyai hak opsi untuk menjadi objek sewa guna usaha. Yang kedua, operating leases, merupakan kegiatan sewa guna usaha di mana penyewa guna usaha tidak mempunyai opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Next. Slide yang berikutnya ini tentang perjanjian dari leasing. Perjanjian sewa guna usaha yang diadakan oleh lessor dan lessee dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian standar. Isi perjanjian ditentukan oleh jenis dari lessee itu sendiri dan hubungan hukum, hak dan kewajiban timbal balik antara lessor dan lessee. Bagi lessor, hak dan kewajibannya adalah memperoleh pembayaran sebagai imbalan jasa dan menyerahkan barang modal kepada lessee. Sedangkan hak dan kewajiban lessee adalah memperoleh kegunaan dari barang modal dan membayar sewa secara berkala. Berikutnya adalah jenis-jenis leasing. Yang pertama ada capital lease. Secara umum, capital lease adalah jenis instansi leasing yang dibentuk oleh lembaga keuangan. Biasanya jenis leasing ini akan melayani nasabah yang membutuhkan kebebasan dalam menentukan modal atau barang dengan spesifikasi tertentu. Yang kedua ada operating lease. Lessor dalam operating lease akan membeli sejumlah barang untuk kemudian disewakan pada nasabah dalam kurun waktu tertentu. Nasabah hanya diminta untuk membayar biaya rental dari barang terkait, bukan untuk harga maupun biaya maintenance-nya. Yang ketiga ada sales type lease. Leasing penjualan atau yang juga akrab disebut sebagai sales type lease adalah jenis leasing yang umumnya dikerjakan perusahaan industri yang notabene
melakukan penjualan list barang dari hasil produknya. Yang keempat, ada leverage lease. Jenis leasing ini turut melibatkan pihak ketiga sebagai perantaranya. Maksudnya, lessor tidak membayar objek leasing senilai 100%, melainkan hanya 20% sampai 40% saja. Lalu ada cross-border lease. Berbeda dengan jenis leasing lain yang dilakukan secara domestik, cross-border lease dikerjakan antar negara. Hal ini berarti lease dan lessor tidak berada dalam satu negara yang sama, namun dalam dua negara. Biasanya cross-border lease hanya dilakukan pada barang yang mempunyai taksiran nilai tinggi seperti pesawat terbang atau Airbus. Berikutnya adalah proses peminjaman. Langkah-langkah yang dilakukan saat proses peminjaman adalah yang pertama, nasabah datang langsung ke bagian informasi untuk memperoleh penjelasan tentang pengadaian, misalnya tentang barang jaminan, jangka waktu pengembalian, jumlah pinjaman, dan biaya sewa modal. Yang kedua adalah bagi nasabah yang sudah jelas dan mengetahui prosedurnya, dapat langsung membawa barang jaminan ke bagian penaksir untuk ditaksir nilai jaminan yang diberikan. Lalu, bagian penaksir akan menaksir nilai jaminannya yang diberikan, baik kualitas barang maupun nilai barang. Setelah itu, ditetapkan langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah pinjaman beserta sewa modal atau bunga yang dikenakan. Yang terakhir adalah jika calon peminjam setuju, maka barang jaminan ditahan untuk disimpan dan nasabah memperoleh pinjaman. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dalam pembawaan materi, mohon maafkan. Dan jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Terima kasih.